Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang
Ayat ini sudah pernah saya sampaikan di sini sebelum COVID, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan telah aku berwasiat kepada manusia berkaitan dengan kedua orang tuanya. Sudah saya wasiat kepada manusia berkaitan langsung dengan kedua orang tuanya, yakni bapak dan ibu.
wajib ain itu ya. Bahkan seumur hidup berkewajiban kita ini kalau bisa melaksanakan ibadah haji, namanya melaksanakan perintah Allah, tetapi oleh Allah diperintahkan tidak setiap hari, tidak setiap tahun, tetapi cukup seumur hidup sekali ibadah haji dan umrah. Itu juga kewajiban itu bagi orang yang sudah bisa atau mampu melaksanakan haji menjadi ibadah hukumnya wajib ain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bukti bahwa manusia termasuk kita mensyukuri nikmat Allah sudah dijadikan manusia itu seperti ini, dijadikan orang yang bisa berjalan atau melakukan apa-apa, menjadi manusia bisa bicara, menjadi manusia bisa menikmati rezeki dari Allah. Hanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, yang itu tidak tiap detik, tetapi ada waktu, sejak waktu yang rutin, hanya sholat 5 waktu itu pun sehari semalam 5 kali. Kalau puasa 1 tahun sekali. Bahkan juga zakat bagi orang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat setahun sekali. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-Nya itu tidak menekan sedemikian rupa. Itu pun Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa. Perintahnya harus dilaksanakan semua, begitu ya. Atau terus-menerus bagi hamba-Nya yang berkewajiban melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu, kecuali mereka ada kesempatan waktu, mungkin posisi fisiknya sehat gitu ya, tidak ada gangguan yang melintang di depannya, sehingga perintah Allah itu wajib dilaksanakan. Tetapi kalau ada gangguan, seperti halnya kemarin kaum muslimin, muslimat sedunia, termasuk khususnya kaum muslimin, muslimat di Indonesia ini tidak berkewajiban melaksanakan ibadah haji ketika COVID karena terhalang dengan keadaan seperti yang kita saksikan, kita ketahui bersama. Kalau umpama kita melaksanakan ibadah haji dari sini berangkat ke Mekah, di sana itu terganggu kita, sehingga kita tidak berkewajiban dengan adanya virus kemarin itu, COVID-19 itu, yang notabene namanya corona penyakit, sehingga itu pun oleh Allah Ta'ala digugurkan kewajiban itu, tidak harus dilaksanakan oleh hamba Allah yang mampu menunaikan ibadah haji setiap tahun itu. Di sini perlu kita mengetahui perintah Allah itu tidak bisa dipahami karena begitu saja, harus dibahas sedemikian rupa sehingga kita tidak mempunyai pemahaman yang keliru, pemahaman agama yang salah. Tidak benar kita. Kenapa tidak berangkat ke Mekah? Ya karena di sana kita tidak boleh masuk. Kalau masuk tidak dianggap mengganggu kondisi di Saudi Arabia, baik bukan diri kita sendiri maupun juga masyarakat di sana, sehingga dilarang.
Jadi berterima kasih kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tapi juga harus berterima kasih kepada bapak dan ibu kita masing-masing, termasuk semua manusia yang tentu punya bapak dan ibu. Ada yang bertanya kepada saya, kalau bapak ibu sudah meninggal dunia bagaimana berterima kasihnya? Berterima kasihnya sang anak itu, bersyukurnya sang anak itu terhadap kedua orang tua yang sudah wafat, mendoakan. Syukur setiap waktu, sholat. Setiap selesai sholat waktu itu, anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini bukti bahwa anak itu berterima kasih kepada bapak dan ibu, walaupun secara fisik kedua orang tua itu sudah tidak bisa kumpul, tidak bisa bertemu, tetapi arwahnya kan hidup, ada di barzah, dikintuni dungo oleh orang sini, dikirimi Fatihah, syukur punya rezeki disedekahkan. Ini anak yang soleh. Berterima kasih kepada bapak sang ibu dan ibu itu kewajiban menghormat, mentaati aturan. Hanya saja aturan dari kedua orang tua itu yang tidak melanggar perintah agama atau tidak melanggar aturan-aturan agama kita yang wajib ditaati, maksud saya. Apa saja yang diperintah oleh bapak dan ibu, anak itu sebisa mungkin melaksanakan, asal perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa harus berterima kasih kepada bapak dan ibu? Ya, kita membuktikan bahwa diri kita itu wujud di dunia ini sebab kedua orang tua itu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita menjadi manusia hidup di dunia ini kan, lahirnya kita itu prosesnya lewat kedua orang. Jadi kalau berlogika sederhana itu, seandainya tidak karena kedua orang tua, ya tidak ada kita. Ini pembahasan berterima kasih bagi sang anak itu kepada kedua orang tua, bapak dan ibu itu enter rumah tangga kita. Kalau yang lebih besar lagi itu harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena adanya alam semesta berikut isinya, termasuk adanya kita, ini sebab Nabi Muhammad. Itu global, itu bahkan universal. Secara intern, Allah sudah berfirman tadi dalam surah Luqman ayat 14, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur kamu kepada bapak dan ibumu. Nanti kamu akan kembali kepadaku, kata bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Ini pembahasan ayat Al-Quran surah Luqman nomor 14 dibahas sekilas, belum secara luas dan panjang pembahasannya, hanya sekilas. Di sini juga perlu saya menyampaikan, kalau ada anak, siapa saja anak itu, termasuk saya, tidak menghormat, bahkan menyakiti kedua orang tua,
yakin, sudah kritis posisinya, istrinya itu lapor kepada Rasulullah karena suaminya lapor itu sudah kritis, bahkan kalau tidak salah koma itu sudah tidak sadar sekali. Dilaporkan kepada Rasulullah oleh istrinya, ya Rasul, suami saya al-koma,
hati saya itu gelo, kecewa, menyesal terhadap Allah. Kalau yang lain itu luar biasa, tidak ada yang jeleknya. Hanya itu saja Rasulullah geleng-geleng kata orang ini. Wah, ini Bu yang menyebabkan Al-Qamah itu rohnya kemangsa di tenggorokan. Anu Bu, tolong Al-Qamah diikhlaskan saja. Ibu supaya ikhlas, rela, ridho atas kesalahan Al-Qamah yang membuat ibu kecewa itu. Ya kalau yang satu ini Rasul saya tak mau, katanya Rasul. Katanya ibu, sudah tak apa-apa Rasul. Cuma yang satu ini tetap saya sangat kecewa. Dipaksa oleh Rasulullah, tak mau juga ibunya mengikhlaskan kekecewaan tadi. Akhirnya Rasulullah agak marah, bersulit kepada Rasul. Sahabat, katanya, sahabat-sahabat yang ada, sahabat kami, kamu semua, anda semua keluar dari kayu bakar. Al-Qamah dengan saya mau tak bakar, mau saya pokok. Rasulullah sudah kecewa pada ibunya Al-Qamah yang tidak mengikhlaskan kesalahannya Al-Qamah tadi, tidak memaafkan. Kekecewaannya si ibu tadi itu melekat dalam hatinya. Lalu Rasulullah memerintahkan seperti tadi supaya sahabat mencari kayu bakar karena Al-Qamah mau dibakar oleh Rasulullah. Akhirnya ibunya Al-Qamah mendengar apa yang dikatakan Nabi kepada sahabat. Ya, mohon maaf Rasul, Al-Qamah itu anak saya, jangan dibakar. Bagaimanapun Al-Qamah itu buah hati saya. Nah, kalau ibu tidak mengikhlaskan kesalahan Al-Qamah, kekecewaannya masih tetap sampai detik ini kecewa. Daripada tersiksa di akhirat, saya bakar selama saja, katanya Rasul. Tidak usah saya maafkan Al-Qamah, saya ikhlas. Nah, itu ibunya langsung mengikhlaskan kekecewaan tadi. Oh, kalau begitu saya takkan lagi, lalu ditakdir. Ya Al-Qamah, qul la ilaha illallah. Wahai Al-Qamah, hendaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Al-Qamah mengikuti, menjawab takdir Rasul itu tadi, terus meninggal dunia. Ini berarti Al-Qamah lepasnya roh dari jasadnya itu menunggu keikhlasan sang ibu karena sangat kecewa tadi terhadap tindakan Al-Qamah. Satu dari sekian bermacam-macam tindakan yang baik-baik, satu jelek karena ibunya kecewa. Lalu Al-Qamah meninggal dunia dalam posisi husnul khotimah sebab mendapatkan keikhlasan pemaafan dari ibu yang ketika melakukan sesuatu ibunya kecewa tadi itu Allah Ta'ala membuat rohnya termangsang Ini gambaran sekilas supaya kita tahu bagaimanapun anak itu
orang punya jabatan. Istrinya kadang-kadang karena jalan gitulah, karena istrinya orang kaya, istrinya orang punya jabatan yang tinggi lah, ya. Ini manja terhadap suami. Oh, kalau ada persoalan dengan ibu mertua si istri tadi itu, yang dibela oleh suaminya malah istrinya, bukan ibunya sendiri. Ini bahaya ini. Ini tidak usah tidak usah dibahas detail. Sudah semua orang tahu ini. Suami membela istri ini keliru. Bagaimanapun harus dibela ibunya. Gitu loh. Kalau ada persoalan di antara istri dan ibu. Mungkin anak itu melihat posisi kesalahan. Yang salah itu ibu, kan itu. Yang betul istri. Ya, jadi hatinya membela istri. Jangan begitu. Itu anak itu kalau itu detail, kadang-kadang si ibu. Kalau lebih spesifik itu, ya uyuhnya ibu, gitu. Gitu. Jadi anak itu bagaimanapun harus membela ibu. Tidak tahu itu salahnya apa, pokoknya jangan membela istri. Kalau ada persoalan, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau ada persoalan yang secara lahirnya yang salah ibu itu, ya itu ibunya itu dulu. Tapi hatinya jangan membela istri. Ibunya direndahkan maksud saya. Ini anak ini harus bagaimanapun baktinya anak itu setinggi apapun, sebanyak apapun, belum bisa membandingi proses hamilnya ibu sampai perawatan sampai anak dewasa, belum bisa. Katakanlah anak itu sudah semuanya dicurahkan pada ibu, tapi itu belum lebar terhadap diri payahnya ibu. Umpama ada kesalahan, monggo salah, itu lain lagi pembahasannya. Tapi si anak tadi jangan membela istri, tetap ibunya itu di atas persoalan yang terjadi dengan istri. Ini soalnya terjadi kepada alkohol tadi. Ini mungkin orang melihat secara hukum, melihat ibunya cerewet misalnya, sehingga kadang-kadang ngomong seenaknya terhadap istri kan gitu ya. Akhirnya yang disalahkan kan ibu kan gitu. Ada persoalan dengan istri, terus yang ditonjol-tonjolkan, dibela-bela betul-betul istrinya. Ini gambarannya sudah terjadi pada alkohol. Kalau ibu kecewa, yaitu akan kemampuan seluruhnya orang si anak tadi. Dan ini sudah digambarkan oleh peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah itu ikut layak sampai kuburan alkohol meninggal itu. Begitu sudah dikubur, selesai Rasulullah ceramah di situ. Wahai para yang sami layak, semua yang hadir, sahabat-sahabatku yang datang layak sekali. Perhatikan ya, siapa saja kalau terjadi persoalan di antara sang ibu dan istri, kemudian ibu jadi kecewa, jadi menyesal, maka amal ibadahnya yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan tindakan yang lain yang baik-baik, sunnah kata, yang wajib, yang sunnah, semua ditolak oleh Allah. Ini harus diperhatikan. Siapa saja yang mengecewakan ibunya, hati-hati. Bahasa yang sederhana. Ini kebetulan ibunya engkau itu kecewa
ibu po apa ini kan